Anda pernah lihat nggak sebuah perusahaan yang tiba-tiba laporin untung triliunan rupiah? Kayak dari langit gitu. Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri di balik laba fantastis Bukalapak yang bikin heboh itu. Oke, ayo kita langsung bedah laporan keuangannya Bukalapak, atau yang sahamnya dikenal dengan kode BUKA. Perusahaan teknologi raksasa Indonesia ini baru aja ngeluarin angka-angka yang jujur aja, bikin semua orang garu-garu kepala. Jadi ceritanya, belum lama ini Bukalapak ngumumin laba sampai triliunan rupiah. Nah, ini langsung memicu satu pertanyaan besar. Duit sebanyak itu datangnya dari mana sih? Kita nggak lagi ngomongin untung ratusan miliar ya. Ini laba bersihnya tembus 2,91 triliun rupiah. Angka nolnya banyak banget. Dan yang bikin lebih shock lagi itu perbandingannya. Coba lihat, setahun sebelumnya mereka itu rugi hampir 600 miliar. Setahun kemudian tiba-tiba untung triliunan. Ini kan lompatan yang luar biasa drastis ya. Jadi, apakah ini artinya penjualan mereka tiba-tiba meroket gila-gilaan? Ternyata enggak juga. Jawabannya itu, kalau kita mau teliti, sebenarnya tersembunyi di dalam laporan keuangan mereka. Nah, ini dia kuncinya. Laba triliunan itu ternyata bukan dari bisnis utama mereka. Bukan dari jualan barang di platformnya. Tapi dari kenaikan nilai investasi yang mereka punya. Coba lihat deh perbedaannya, jauh banget. Jadi total laba bersihnya memang 2,91 triliun. Tapi, kalau keuntungan dari investasi tadi kita singkirkan dulu, laba murni dari bisnis jualan mereka sehari-hari itu ternyata cuma 4,92 miliar. Kecil banget kan dibandingin angka triliunan tadi? Penemuan ini malah bikin kita bertanya lebih jauh lagi. Kalau gitu, sekarang bisnis utamanya Bukalapak itu sebenarnya apa dong? Ternyata sumber pendapatan mereka udah berubah total. Sekarang segmen gaming itu mendominasi banget. Sementara bisnis e-commerce dan retail yang kita kenal dulu justru malah makin kecil porsinya. Dan ini bukan pergeseran yang pelan-pelan ya. Ini benar-benar transformasi bisnis yang radikal. Bukalapak kayaknya lagi banting setir, fokus banget ke gaming, dan mulai menjauh dari model bisnis e-commerce yang jadi akarnya dulu. Oke, jadi kita udah lihat ada laba yang dilaporkan besar banget. Tapi, apakah itu artinya kas perusahaan juga melimpah ruah dari hasil operasionalnya? Nah, mari kita cek lebih dalam. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Walaupun di laporan keuangannya tercatat laba triliunan, uang kas yang benar-benar masuk dari kegiatan operasional mereka malah turun. Ini sinyal kuat kalau sebagian besar laba tadi itu sifatnya masih di atas kertas. Jadi investasi ajaib apa sih ini? Ternyata sumber dari laba kertas ini cuma datang dari satu saham, dan karena ada satu aturan akuntansi yang spesifik. Jadi ceritanya, Buka itu punya saham dalam jumlah yang sangat besar di perusahaan publik lain, yaitu BBHI. Dan kebetulan, harga saham BBHI ini meroket tajam. Ini bukan trik sulap atau apa ya, ini adalah standar akuntansi yang memang wajib diikuti, namanya mark to market. Gampangnya gini, aturan ini mewajibkan Buka buat nyatet kenaikan nilai saham BBHI itu sebagai laba di pembukuan mereka. Jadi harus dicatat sebagai untung meskipun mereka belum menjual sahamnya sama sekali dan belum ada uang tunai yang masuk. Jadi prosesnya simpel banget. Nilai sahamnya naik, labanya langsung dicatat di laporan keuangan. Tapi, uang tunainya itu baru akan ada kalau dan hanya kalau mereka memutuskan untuk menjual saham itu nanti. Oke, jadi setelah kita rangkai semua potongan puzzle ini, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari kondisi keuangan Bukalapak sekarang? Jadi intinya gini, Bukalapak ini adalah perusahaan yang lagi bertransformasi besar-besaran. Secara keuangan, neraca mereka kuat, kasnya banyak. Tapi, laba yang mereka pamerkan itu sekarang sangat bergantung pada naik turunnya pasar saham. Bisnis intinya juga udah bergeser ke gaming dan jadi lebih efisien. Singkatnya, Bukalapak bukan lagi sekedar perusahaan e-commerce seperti yang kita kenal dulu. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang menarik buat dipikirkan. Apakah Bukalapak ini masih sebuah perusahaan teknologi? Atau jangan-jangan, sekarang mereka lebih mirip sebuah hedge fund yang kebetulan fokus investasinya di bidang teknologi? Ini bisa mengubah total cara pandang investor terhadap masa depan mereka.